Tak disangka, seorang warga berpikir tidak baik, alias berpikir picik. Kalau saya nggak mengisi uang ke dalam amplop ini, nggak akan ada yang tahu. Assalamualaikum sahabat. Musibah banjir kali ini meninggalkan banyak kisah suka maupun duka. Jelas, semua kisah tersebut pasti mengandung hikmah untuk kita semua. Di antara kisah-kisah tersebut, ada aja kisah yang lucu, yang mengundang senyum bagi orang yang mendengarnya. Misalnya, saat seorang pejabat datang untuk meninjau korban banjir dan saling ramah tamah dengan mereka. Ibu, yang sabar ya. Banjir ini cobaan dari Tuhan. Jangan dipolitisasi, seolah-olah banjir ini karena kelalaian kinerja kami, kata sang pejabat tersebut. Baik Pak, kami maklumi aja seandainya ada yang bicara seperti itu. Mungkin karena dulu saat kita aman dari banjir, lalu dipolitisasi juga sama Bapak. Seolah-olah karena keberhasilan kinerja Bapak-Bapak, si ibu menjawab dengan kalem, diikuti senyum-senyum orang di sekelilingnya. Setelah selesai meninjau, sang pejabat pun pamit pulang. Disiapkanlah sebuah perahu karet karena banjir di lokasi itu sudah setinggi pinggang orang dewasa. Kemudian perahu karet tersebut ditarik oleh beberapa pemuda setempat. Pemandangan itu difoto oleh seorang wartawan dan tampil sebagai berita di sebuah media online. Sayangnya, karena si wartawan terpengaruh dengan foto pemuda-pemuda yang sedang menarik perahu karet itu, dia salah ketik judul berita yang seharusnya seorang pejabat membantu korban banjir, justru seorang pejabat dibantu korban banjir. Bagaimanapun, semua kisah pasti ada hikmahnya ya. Banjir di wilayah lain, di sebuah desa, sang kepala desa bersama seluruh jajarannya bermusyawarah karena jembatan yang terbentang di tengah sungai hancur diterjang banjir bandang. Tanpa jembatan, warga tak bisa menjalankan aktivitas mereka. Setelah menghitung biaya pembuatan jembatan baru, dibagi rata dengan jumlah warga desa, akhirnya diputuskan dalam rapat tersebut, setiap kepala keluarga wajib menyumbang Rp100.000 untuk membangun kembali jembatan yang runtuh. Malam harinya, sang kepala desa berkeliling membagikan sebuah amplop kosong kepada masing-masing kepala keluarga. Kiranya esok pagi amplop-amplop tersebut dikembalikan ke balai desa. Dan tentu saja sudah berisi uang Rp100.000 di dalamnya. Tak disangka, seorang warga berpikir tidak baik, alias berpikir picik. Kalau saya nggak mengisi uang ke dalam amplop ini, nggak akan ada yang tahu. Sebab semua amplop tidak diberi nama. Lagi pula, satu amplop kosong tak akan mempengaruhi perolehan uang yang didapat. Jembatan akan tetap dibangun dari sumbangan warga yang lain. Esok harinya, seluruh warga berduyun-duyun mengumpulkan amplop tersebut. Sang kepala desa mulai membuka satu persatu amplop tersebut. Dan betapa terkejutnya apa yang ia saksikan karena seluruh amplop di dalamnya itu kosong, tidak ada uangnya. Rupanya semua kepala keluarga memiliki pikiran yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh si picik yang satu itu. Inilah akhir dari kisah jembatan yang tidak pernah dibangun kembali. Tahukah saudara dan sahabat di mana desa tersebut berada? Maaf, mungkin terdengar menyakitkan. Desa itu berada di dalam diri kita masing-masing. Ingatkah kita pada suatu hari kita merasa ada hal penting yang harus kita perbaiki, sesuatu yang sebenarnya bisa mengubah aktivitas kita menjadi lebih berarti. Kemudian kita putuskan bahwa perbaikan dari diri ini akan dimulai pada hari demi hari yang telah kita rencanakan. Tetapi ketika harinya tiba, kita mulai berpikir picik. Satu hari kosong tidak akan berpengaruh. Masih banyak hari-hari yang lain. Begitu yang terjadi kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya.
Tiba betapa mengejutkan apa yang kita saksikan, karena seluruh hari dalam kehidupan kita kosong. Rupanya setiap hari kita selalu memiliki pikiran yang sama dengan kemarin. Inilah akhir dari kisah runtuhnya cita-cita yang tidak pernah dibangun kembali tersebut. Kecuali jika kita sanggup menang menghadapi diri untuk tidak membiarkan satu amplop pun hari di dalam keadaan kosong. Wassalamualaikum.